Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa anugerah hari baru yang indah bagi kami. Pimpinlah seluruh langkah hidup kami. Semoga segala tindakan kami hari ini mengantar kami untuk boleh mengalami kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari kelima retret agung kita. Semoga dengan bertambahnya waktu retret ini, kesetiaan dan semangat pertobatan kita juga semakin bertambah. Komsos akan terus menemani saudara-saudari dengan permenungan-permenungan yang berarti selama 40 hari masa tobat ini. Injil hari ini melukiskan kepada kita tentang apa yang terjadi kelak ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Dikatakan bahwa Ia akan mengumpulkan semua bangsa dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba sering dilukiskan sebagai umat yang baik, sedangkan kambing mengilustrasikan umat yang jahat. Demikianlah pada penghakiman yang terakhir. Tuhan akan menghakimi umatnya seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-dombanya sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Penempatan kambing dan domba tentu atas dasar pertimbangan Allah dan juga atas dasar perbuatan manusia itu sendiri. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, memberi perhatian dan pertolongan atau harta kepada saudara Yesus yang hina, miskin, dan perlu pertolongan menyebabkan seseorang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Penghargaan dan hak masuk dalam kemuliaan diberikan oleh Raja kepada mereka yang melakukan perbuatan baik dengan kasih tanpa pamrih. Mereka melakukan kepada orang-orang paling hina tanpa memikirkan untuk keuntungan atau kemuliaan diri. Penggambaran tentang apa yang terjadi kelak di hadapan takhta kemuliaan Raja hendaknya menjadi pelajaran yang perlu kita camkan dan kita lakukan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Mereka yang haus lapar, telanjang, dan di dalam penjara. Kita bisa berbuat sesuatu untuk memberi kelegaan dan memerdekakan mereka. Dan lebih lanjut, mereka yang lapar, haus, telanjang, dan di penjara, bukan saja karena makanan, air, pakaian, tetapi mereka haus, lapar, telanjang, dan di penjara karena tidak diinginkan, disingkirkan, tidak dicintai, dan tidak diterima dalam sebuah kebersamaan. Bantuan tidak hanya soal harta, tetapi lebih dari itu, cinta dan perhatianmu kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, penghakiman itu akan datang dan akan nyata dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaan untuk kita sekalian, sejauh mana kita menyadari dan menanggapi akan penghakiman di saat terakhir itu? Di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan, dan kita masih punya waktu untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Semoga masa tobat ini membuat kita lebih pantas di hadapan Allah. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah melengkapi kami dengan kasih-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga dengan kasih itu kami mampu berbuat sesuatu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.